Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga selalu sehat walafiat dan tetap ceria dan semangat untuk belajar ya. Hari ini materi kita masih tetap lanjutan dari belum Ibu lanjutkan ya. Masih sama dengan materi yang minggu lalu, yaitu mengenai unsur-unsur lingkaran. Ibu sudah periksa pekerjaannya kalian, ternyata masih ada saja yang masih keliru dan mungkin belum paham dengan penjelasan yang ada dalam video. Jadi hari ini Ibu tetap akan menjelaskan kembali mengenai unsur-unsur lingkaran. Setelah itu nanti Ibu akan berikan soal. Apakah kalian memang sudah paham atau memang belum mengerti. Nah, di dalam unsur-unsur lingkaran ini kalian silakan buka buku modulnya halaman 48. Jadi ingat, unsur-unsur lingkaran itu ada namanya titik pusat, jari-jari, diameter, juring, tembereng, tali busur, dan apotema. Jadi Ibu akan menjelaskan kembali soal yang Ibu berikan minggu lalu. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya dengan penjelasannya Ibu ini. Kita mulai. Yang pertama yaitu, ini gambarnya ya. Yang pertama yaitu titik pusat. Kalian kan pasti sudah tahu ya, titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, kita perhatikan, titik yang berada di tengah-tengah lingkaran adalah titik ini. Ini, berarti ini adalah titik pusatnya. Nah, titik pusatnya ini dilambangkan dengan huruf O. Berarti titik pusatnya adalah O. Kemudian, jari-jari. Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Kita perhatikan ini titik pusat. Maksudnya titik pusat dengan titik pada lingkaran itu adalah ini. Ini. Titik yang ada pada lingkaran ya, ini. Jadi jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah titik pusatnya. Nah, ini perhatikan. Ini berarti adalah jari-jarinya. Ini juga jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Ini bukan jari-jarinya ya. Karena garisnya ini tidak sampai pada posisi di lingkaran ini. Berarti jari-jarinya adalah OD, OE, dan OC. Kita tulis jari-jarinya OD, kemudian ini OC, kemudian OE. OC, kemudian OE. Berarti jari-jarinya pada lingkaran ini, pada gambar ini adalah ada 3 ya. Yaitu jari-jari OD, OC, dan OE. Nah, sekarang diameter. Diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Berarti 2 titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Berarti yang melalui titik pusat ini adalah ini. Ini bukan ya, ini bukan diameter. Garis yang melalui titik pusat adalah ini. Berarti diameternya adalah ini. Diameternya adalah CE. Itu diameternya ya, CE. Jadi garis yang tidak melalui titik pusat itu bukan diameternya. Karena yang diameternya itu adalah garis yang melalui titik pusat. Kemudian juring. Juring itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Nah, sekarang kita lihat yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Nah, ini ada 2 jari-jari. Ini ada 2 jari-jari ya. Kemudian ini juga ada 2 jari-jari. Berarti otomatis juringnya ini ada 2. Berarti ini Ibu beri. Ini ya, Ibu tandai pakai pulpen merah. Nah, ini juringnya, ini juga juring.
Nah, karena juring itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini busurnya, ini. Ini busur ya, ini yang melingkar ini. Ini juga busur. Sedangkan jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Berarti pada gambar ini juringnya itu ada dua. Ini yang namanya juring, ini yang di tengah ini, yang Ibu arsir ini. Ini juring. Berarti juringnya adalah ODE, ODE, dan DOC. DOC. Itu adalah juringnya ya, juringnya. Jadi ODE atau EDO, terserah dari mana kalian menuliskan, itu adalah juringnya. Kemudian ODC atau CDO itu sama saja. Berarti di gambar ini ada dua juring. Ya. Kemudian tembereng, kita lihat. Tembereng itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sekarang kita lihat dulu. Yang namanya busur tadi Ibu sudah jelaskan. Kalau busur tadi ini ya, ini busur. Ini busur ya. Ini busurnya, ini juga busur. Ya, ini busur. Nah, berarti itu busur biasa dilambangkan dengan seperti ini. Ini ya. Biasa busur. Biasa misalnya busur AB. Biasa ditulis seperti ini. Ini berarti ada tanda melingkar. Itu ya. Berarti busur ini busur. Ini busur. Ini juga busur. Ini busur. Busur. Dan ini juga busur. Ya. Berarti tadi tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya. Tadi sudah ditahu busur, ini busur. Kemudian kalau tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi dua titik pada lingkaran berarti dia tidak melalui titik pusat. Ya, berarti kalau tidak melalui titik pusat berarti ini. Ini adalah tali busur. Ini tali busur, ini tali busur. Ya. Sekarang kita lihat. Berarti kalau kita cari temberengnya, tadi kalian kan sudah tahu, tembereng itu adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Berarti yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, berarti temberengnya adalah ini. Ini ya. Ini tembereng. Ini tembereng. Kemudian ini juga tembereng. Ini kalau digabung begini. Ini juga tembereng. Nah, itu kalau digabung ya. Berarti temberengnya itu ada dua, yaitu tembereng AB. Tembereng AB ya. Tembereng AB dan tembereng AC. AC. Ini kita tulis. AC. Ya. Kemudian tali busur. Nah, tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tadi Ibu sudah ajarkan tadi bahwa tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, sekarang kita lihat. Berarti ruas garis tersebut tidak melalui titik pusat. Berarti tali busurnya adalah ini. Ada dua. Ini dengan ini. Kalau tembereng tadi ini yang di tengah-tengah ini ya. Ini tembereng. Tapi kalau kita menuliskan tembereng berarti ini AB. Ini bagiannya AB. Kemudian AC ini. Kalau dia menyatu. Tadi tembereng ya. Nah, sekarang yang dicari adalah tali busur. Berarti tali busurnya ini. Tali busurnya adalah AB. Kemudian yang kedua adalah ini.
tali busurnya. AC. Ingat, tali busur itu tidak melalui titik pusat. Nah, sekarang busur. Kita lihat busur. Busur itu adalah garis lengkung pada lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Tadi Ibu sudah jelaskan ini, kalau ada tanda seperti ini berarti ini adalah busur AB. Nah, berarti kita akan lihat busur-busurnya pada lingkaran ini. Busurnya itu adalah yang melengkung ini. Ini. Sekarang kita perhatikan, kita akan tulis ini busurnya. Berarti yang pertama busurnya kita mulai dari ini. Busur AE. AE berarti boleh kita tulis begini tandanya. Ini menandakan busur. Kemudian busur ED. Kemudian busur DC. Kemudian busur CB. CB, kemudian yang terakhir adalah busur BA atau AB. Nah, jadi kita tulis seperti ini. Berarti kalau ada tanda melengkung di atas ini berarti tandanya busur, ya. Kemudian yang terakhir yaitu apotema. Apotema itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini titik pusat dan ini adalah tali busur. Berarti ini. Berarti apotemanya adalah ini. Berarti apotemanya adalah OG. Jadi apotemanya adalah OG. OG. Ya. Jadi apotemanya adalah OG. Ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak semua paham dengan penjelasannya Ibu Guru. Dan Ibu akan berikan soal. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan nilai 100 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.